maupun individual, dan mereka akan menyampaikan kepada kita nilai tersebut, sehingga kelulusan mata kuliah manajemen SDM ini hampir 50% itu tergantung kepada mereka. Nah, itu yang penting. Jadi walaupun di belakang saya ini juga banyak anak-anak muda, tetapi mereka sudah profesional dan mereka ini juga sudah terdepan dalam mengelola kegiatan outbound ini. Mereka banyak melatih perusahaan-perusahaan swasta ataupun korporat swasta maupun kegiatan-kegiatan outbound dari pemerintahan daerah. Saya yakin ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ini ada yang pernah mengikuti outbound, terutama dari Pemda Langkat ataupun Binjai yang hampir setiap tahun itu membuat program outbound ya, yang juga kita pengelolanya, sehingga barangkali sudah tidak asing lagi. Tetapi tentunya kalau kita menikmatinya, kegiatan ini malah mengasihkan dan barangkali kita ingin mengulang dan mengulang. Tetapi bagi mereka yang tidak suka ataupun menanggapinya sebagai kegiatan fisik semata, itu ketika pulang tidak akan memperoleh manfaat apapun. Jadi dinikmati dan dihayati, maka kita akan memperoleh satu makna tentang apa sebenarnya outbound. Outbound ini banyak permainan yang akan kita ikuti, dan biasanya dari pengalaman kami melakukan observasi dari peserta outbound, itu akan kelihatan orang-orang ataupun individu-individu yang akan berhasil meniti karir dan individu-individu yang kurang berhasil dalam meniti karir. Itu akan kelihatan sebenarnya dalam kegiatan outbound ini. Itu bisa kita amati, dan dari beberapa catatan-catatan kecil kami setelah melakukan outbound itu bisa kita buktikan ada alumni-alumni yang berhasil menanjak karirnya dan ada yang alumni-alumni yang kurang berhasil, dan itu relatif signifikan. Karena ketika kita berada di alam terbuka, itu seluruh karakter pribadi kita itu tanpa kita sadari akan muncul dengan sendirinya. Jadi secara alami dia akan muncul. Marilah kita belajar, karena ini merupakan proses pembelajaran. Walaupun juga sudah ada yang pernah mengikuti outbound, barangkali yang pernah mengikuti outbound ini juga akan menjadi satu pendorong bagi kawan-kawannya, menciptakan suasana kondusif bagi proses pembelajaran ini. Jadi untuk tidak lebih memperpanjang kata-kata, maka pembukaan acara ini akan kita tandai dengan menyerahkan seluruh data pribadi secara simbolik. Ini seluruh data pribadi dari para peserta kepada SOBT, Sibolangit Outbound Training. Jadi itu akan mendadai pembukaan dari acara ini. Jadi semenjak saya serahkan nantinya, maka seluruh kegiatan outbound ini akan ditanggung-jawabi oleh Sibolangit Outbound Training. Jadi demikian kami sampaikan. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian bisa memperoleh manfaat dan juga berdoa untuk keselamatan kita dalam proses pembelajaran ini. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Yang terhormat Rektor Universitas Medan Area, yang juga sekaligus sebagai pembantu Rektor 1 dan pembantu Rektor 1 dan Direktur Pasca Sarjana Pak Heri, yang terhormat Pak Karyono, Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Seluruh peserta sudah diserahkan oleh Universitas Medan Area untuk dilatih, dan memang ini sudah menjadi satu ketentuan sejak saya juga angkatan pertama di Magister Administrasi Publik. Keluaran dari sanalah saya. Jadi kalau tadi dibilang oleh Pak Heri, saya adalah angkatan pertama yang memang setiap ada angkatan harus melalui outbound. Yang perlu kami sampaikan, apa itu outbound tadi sekilas sudah disampaikan oleh Pak Heri, tetapi yang pasti outbound itu mengarah kepada bagaimana pengembangan perilaku di alam terbuka. Yang pasti alam itu tidak pernah berbohong. Dia mau tsunami, tidak ada satu orang yang bisa menghalangi itu. Ya. Kalau umpamanya ya seperti baru-baru ini dia ada bencana alam, itu juga tidak bisa dihalangi oleh siapapun, manusia. Nah, oleh karena itu kita sengaja membawa ke alam, sehingga sekarang ini saja kan sudah keluar bagaimana sikap secara individu. Ada yang suka umpamanya kalau ada yang berbicara di sini, dia juga ikut berbicara di sana. Tidak pernah berbohong. Oleh karena itu, pada mungkin banyak yang birokrat di sini, pada saat kita umpamanya berseminar, masih ada yang berbicara, dalam kelompok itu ada seminar tambahan. Artinya tidak menjadi pendengar yang baik. Nah, sekarang kami dari Sibolangit Outbound Training akan memantau ini. Dan itulah nanti nilai yang akan kami sampaikan kepada saya. Bukan menakut-nakuti, tapi memang karena pembekalan kita adalah pengembangan perilaku di alam terbuka. Nanti ada game. Di game itu ada kerjasama. Dalam kerjasama itu sejauh mana individu memberikan pemikiran di dalam mencapai hasil. Oleh karena itu saya katakan tidak pernah berbohong. Dia nanti diperankan sebagai seorang leader. Bagaimana dia sebagai seorang leader? Nanti ada umpamanya melakukan kolaborasi. Bagaimana dia berkolaborasi? Atau masih dia memaksakan keinginan sendiri tanpa berdasarkan rasional dan logika? Nah, di sini akan dipantau. Jadi Bapak dan Ibu di dalam kelompok nanti, baik secara kelompok maupun individu, akan diberikan penilaian. Kami tidak akan berbohong, kami akan menyampaikan secara subjektif. Oleh karenanya kami mohon, setelah diserahkan kepada kami tadi, tentunya disiplin juga harus terpelihara. Jangan ada di antara peserta ini yang tidak hadir di dalam kelompok tanpa sepengetahuan fasilitator. Nanti merugikan Bapak dan Ibu. Oleh karenanya di dalam perjalanan kita 2 hari ada peran-peran yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Apakah dia sebagai seorang leader? Apakah dia sebagai seorang perencana? Apakah dia sebagai pelaksana di dalam kerjasama? Apakah dia berkomunikasi bagaimana?
Karena leader mungkin harus berkomunikasi dengan jelas dan mudah dimengerti oleh orang lain. Jadi tidak bertele-tele, tapi ada hal-hal yang aturan yang harus dilakukan. Nah, kita pada pagi hari ini setelah pembukaan ada ice breaking, pemecahan kebekuan. Dalam ice breaking, tentunya kita satu dengan yang lain harus saling mengenal. Katakanlah mengenal siapa namanya paling sedikit itu dulu, tetapi justru semakin mendalam siapakah dia sebetulnya dan siapakah saya yang sebenarnya. Terkadang kita pun tidak tahu siapa kita. Ya. Ketika kita membicarakan sesuatu kepada orang lain yang kita juga tidak suka sebetulnya, tetapi kita keluarkan kepada orang lain. Ya, jadi ice breaking adalah pemecahan kebekuan. Kita berbeda kepribadian, tetapi bagaimana kita untuk mendekatkan sehingga kalau satu kata itu umpamanya tidak disenangi oleh orang lain, kenapa harus kita ucapkan itu? Kita harus berkomunikasi dengan kesejukan dan kesan yang tersendiri bagi orang lain. Saya sudah berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu di sini. Dari kontak mata saya saja itu sudah. Bagaimana saya mencerminkan muka saya dengan senyuman mungkin dengan sedikit emosi itu sudah berkomunikasi karena kontak mata adalah interaksi, hubungan. Apa yang terjadi dari kontak mata? Paling sedikit dua, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Ketika dia suka atau senang, maka dia bangun menjadi cinta. Cinta itu bukan harus memiliki, ya, tapi kita sudah paling sedikit membangun saling mencintai. Ini yang mau kita buat sebetulnya. Artinya di antara Bapak dan Ibu juga harus saling mencintai. Kalau kita cinta terhadap Magister Administrasi Publik, berarti kita komunikasikan itu keluar menjadi baik. Terbukti dengan jumlah ini sudah sangat luar biasa. Kalau sudah saling mencintai. Nah, wujud cinta pasti kasih. Semakin dalam. Semakin dalam. Artinya apa? Di antara Bapak dan Ibu juga harus saling mengasihi. Karena wujud dari cinta dan kasih adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Jadi cinta kasih yang dibangun itu pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Memang dalam kehidupan kita, Pak, tidak ada satupun di antara kita yang tidak mendapatkan tantangan, persoalan. Tetapi ketika kita bisa menyelesaikan tantangan dan persoalan kita, wujudnya pasti bahagia. Oleh karenanya kita mau coba dengan game kita, bagaimana kita melewati tantangan. Karena apa? Bakal pemimpin-pemimpin, paling sedikit pemimpin rumah tangga. Setiap pemimpin bukan menghindarkan tantangan dan persoalan, tapi memecahkan. Nah, oleh karena itu di dalam ice breaking ada mungkin kolaborasi nanti, ada komunikasi, kemudian ada kerjasama, dan diakhiri nanti untuk penetapan teamwork. Karena rupanya dalam manajemen juga mengatakan goodbye boss, but hello my friend. Artinya tim-tim kerjalah yang harus dibangun. Tim-tim kerjalah yang harus dibangun. Itu setengah hari kita. Setengah hari sore nanti kita akan bermain seperti anak-anak kembali. Tapi bukan permainannya yang sebetulnya menjadi dasar kita, tapi bagaimana refleksi daripada permainan. Artinya bermain, di situ ada perencanaan, ada kerjasama, ya, ada mungkin kebersamaan, ada planning, jadi banyak hal di situ. Oleh karenanya kita harapkan tim itu menjadi tim yang solid. Baru malam hari
dipersiapkan oleh ya sudah keyboard. Artinya kita mungkin enjoy di situ, kita menyanyi dari kita untuk kita berjoget di situ. Artinya apa? Kegiatan ini sebetulnya adalah kegiatan yang bermanfaat tapi enjoy. Ya, itu dia. Oleh karenanya apa? Pembekalan kalau di Magister Administrasi Publik 3 semester belajar, terus semester yang keempat bikin tesis. Tapi di sini mungkin bisa didapatkan yang manajemen sumber daya manusia itu dengan 2 hari itu sudah selesai. Artinya apa? Di sini belajarnya learning by doing. Artinya kita belajar sambil melakukan. Oh, kerjasama itu rupanya begini. Oh, merencanakan itu rupanya begini. Oh, untuk rekrutmen itu rupanya seperti ini. Karena ada nanti satu game yang manfaatnya tentang rekrutmen. The right man on the right place. Artinya 2 hari besok kita akan arung alam. Di arung alam mungkin ada raffling di situ, ada game-game tambahan di situ, dan kita mungkin sekitar 2 jam 3 jam refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Inilah outbound yang akan dilakukan. Artinya kita harus saling berkomunikasi antara kita buatkan pertemuan ini menjadi pertemuan yang indah dan punya manfaat yang luar biasa. Nah, jadi tadi sudah dimulai selamat pagi. Mungkin kita juga siang hari, malam hari kalau masih ada kegiatan harus selamat pagi. Ya, kenapa? Karena kalau kita mengatakan selamat pagi, motivasi dalam diri kita bahwa pekerjaan kita masih ada dan kita masih segar di dalam melakukan pekerjaan ini. Oleh karenanya kita tetap selamat pagi. Saya coba. Selamat pagi. Belum semua. Selamat pagi. Perubahan adalah hal yang abadi. Kalau sekarang saya sebutkan selamat pagi, saya akan robah. Ketika saatnya saya menteriakkan selamat pagi, jawabannya bukan selamat pagi, tapi jawabannya tetap semangat. Ya, kita coba. Selamat pagi. Jawabnya tetap semangat supaya kita kompak ya. Saya ulangi. Selamat pagi. Ya. Kalau saya tanya apa kabar Anda, jawabnya harus luar biasa baik. Bisa? Ya, kalau saya tanya apa kabar Anda, jawabnya luar biasa baik. Saya coba. Apa kabar Anda? Terima kasih. Saya serahkan. Saja Nandu Bapak Ibu. Beliau mountaineering instructor dan rescue instructor. Kemudian Endang Rudianto. Endang Rudianto ya, jadi selalu kita panggil di lapangan. Rescue, rafting dan mountaineering instructor. Kemudian rekan Ujang Effendi. Selamat pagi. Game fasilitator dan jungle training guide. Kemudian Rudi Sembiring. Beliau adalah game fasilitator dan jungle training guide. Kemudian Maulana S. Alan. Selamat pagi. Juga sebagai jungle training guide kita dan game fasilitator. Kemudian rekan Eko. Selamat pagi. Beliau juga game fasilitator kita dan jungle tracking guide. Kemudian rekan Empu.